Suara Hati, renungan hari ini, Senin, 24 Agustus 2025. Topik, ada kuasa pemulihan, hanya dalam Tuhan Yesus. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Lukas 13 ayat 11 dan 12. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Saudaraku, kehadiran Tuhan Yesus dalam dunia ini adalah membawa kabar gembira, yaitu keselamatan. Untuk membuktikan kepada manusia, kalau Yesus itu adalah anak Allah Bapa, bukan sebagai anak tukang kayu seperti yang dilihat oleh orang lain. Sekalipun dirinya lahir dari Maria istri Yusuf dari Nazaret. Kehadiran Yesus di dunia ini, dia harus membuktikan kalau dirinya berasal dari surga. Salah satu cara yang dapat dilakukan dan sekaligus membuat kekaguman dalam hidup manusia yang tidak mungkin dapat dilakukan seseorang, yaitu dengan mengadakan mujizat. Hadirnya Tuhan Yesus dalam dunia ini sangat bertentangan dengan orang-orang yang mencintai hukum Taurat Musa, yang menyatakan tidak boleh melakukan sesuatu pada hari Sabat. Ternyata Tuhan Yesus justru bersaksi ketika dia ada melihat seorang ibu yang menderita 18 tahun dalam tawanan iblis, hingga tubuhnya sampai bungkuk. Melihat seorang ibu itu, Tuhan Yesus merasa iba, lalu ia memanggil ibu tersebut dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Langsung diikuti oleh tindakan fisiknya, yaitu meletakkan tangan ke atas perempuan itu. Saudaraku, kabar keselamatan telah tiba pada ibu itu dan langsung mendapatkan keselamatan atas kesembuhan dirinya. Dan kabar mujizat itu juga telah sampai kepada kita. Ibu itu sembuh karena dirinya percaya kepada Tuhan Yesus. Dirinya percaya sebab dia hadir dalam bait Allah untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Namun sangat disayangkan, ada banyak orang saat itu yang menganggap diri ahli agama, ahli Taurat yang tidak menyadari ada nubuat atas kedatangan juru selamat. Sehingga, mereka tidak sependapat apa yang dilakukan Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang iu pada hari Sabat. Klaim mereka hanya ada 6 hari. Di salah satu hari itu dilakukan tidak apa-apa, kecuali tidak dilakukan hari Sabat. Kemunafikan para ahli Taurat pada saat itu, dijawab oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan menjawab dia. Katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini, yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Ayat 15-16. Setelah mendengar tuduhan Yesus kepada mereka, akhirnya mereka merasa malu dan semua orang banyak bersukacita, karena segala perkara mulia telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ayat 17. Tuhan Yesus melihat penderitaan orang tidak secara fisik, tetapi Tuhan dapat mengenal apakah seseorang itu penindasan secara spiritual atau tidak, sebab penderitaan yang seseorang secara spiritual dapat berdampak fisik. Saudaraku, mungkin kita akan berkata, kenapa mujizat Tuhan sepertinya tidak terlihat pada masa sekarang ini? Saudaraku, firman Tuhan sudah ditinggalkan Tuhan di dunia ini, dan tidak cukup firman yang ditinggalkan, tetapi juga kita telah ditemani oleh Roh Kudus Tuhan. Artinya, mujizat Tuhan hingga sampai saat ini tetap masih Tuhan kerjakan di tengah-tengah umat yang percaya kepadanya. Hanya saja mungkin kita tidak merasakan seketika. Lihatlah seorang ibu yang disembuhkan Tuhan, ia bangkit berdiri tegak,
menunjukkan kesembuhan total dan pemulihan dari kondisi yang bertahun-tahun itu. Setelah disembuhkan, perempuan itu tidak tinggal diam, melainkan langsung memuji dan memuliakan Allah atas segala perbuatan mulia yang dilakukan Yesus. Mungkin setelah kita mengalami kesembuhan atau pemulihan, kita tidak seperti ibu tersebut. Atau kita sudah mengetahui kalau sesuatu itu apat merusak tubuh kita, tetapi kita tetap mengerjakan dengan giat, akhirnya kita jatuh sakit yang membahayakan fisik. Misalnya, fisik kita terdeteksi penyakit kadar gula darah tinggi, tetapi kita tetap mengkonsumsi karbohidrat yang mengandung gula. Kita mengetahui kalau nikotin dalam rokok dapat merusak jantung, tetapi kita tetap konsumsi, malah mengkonsumsi secara diam-diam agar tidak diketahui orang. Dan ada yang tidak segan untuk belinya dengan gunakan dari uang gereja. Nas hari ini mengajarkan kita untuk tetap optimis dan berpengharapan dalam Tuhan, meskipun sedang menghadapi penderitaan yang panjang atau kondisi sulit. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang lebih besar daripada roh jahat dan iblis, serta dapat memulihkan dari penindasan spiritual dan fisik kita. Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga memanggil orang yang terpinggirkan dan lemah, menunjukkan bahwa Dia peduli dan memberikan pemulihan sesuai kehendak-Nya. Tuhan tidak menginginkan kegagahan seperti sikap ahli Taurat. Saudaraku, kesembuhan itu memicu respons syukur yang mendalam dan kegembiraan yang tulus, menjadi teladan bagi kita untuk memuliakan Allah dalam setiap kebaikan yang kita terima. Amin. Saudaraku, topik doa kita hari ini, yaitu kepada saudara atau tetangga kita yang sedang mengalami sakit. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Bawalah